Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi di kesempatan kemarin kan kita udah belajar if sama else if sama else gitu kan. Nah, itu kan logika. Nah, sekarang kita mau belajar looping. Nah, teman-teman yang belum nonton video yang kemarin bisa nonton, nanti linknya aku taruh di deskripsi, kalau enggak aku taruh di pojok atas nanti. Oke, sekarang langsung aja kita ke videonya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe teman-teman. Nah, di sini kita mulai di halaman awal Arduino. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu aja nih. Ya, kalau udah tahu ya mengingatkan. Jadi teman-teman kalau di website Arduino ini terus ke reference, itu di sini nanti bakal ada semua keterangan-keterangan kayak gini yang ada di Arduino gitu. Jadi ada function yang built-in Arduino, variabelnya yang ada di Arduino itu apa aja, terus ada structure. Nah ini akan di kesempatan kali ini kita mau belajar looping, dan looping itu ada while sama for. Nah, kita belajar yang while dulu pertama. Di sini udah dijelasin, ada deskripsinya, ada sintaknya, parameternya, ada contohnya lengkap. Jadi teman-teman yang mau belajar bisa baca di sini, atau kalau kalian malas baca di sini ya nungguin aja video aku, nanti aku bikinin videonya. Tapi kalau mau belajar dua-duanya juga nggak ada yang salah kan. Oke, di sini di while ini di website Arduino dijelasin kalau kita copy aja ke Google Translate. Nah, pengulangan while akan berulang terus-menerus dan tanpa batas sampai ekspansi dalam kurung menjadi salah. Jadi while ini looping yang nggak ada ketentuannya dia mau berapa kali looping gitu. Cuman kita bisa ngasih syaratnya gitu. Nah, di while ini loopingnya tuh bakal terus berjalan selama syaratnya terpenuhi atau true. Nah, nanti kalau udah syaratnya nggak terpenuhi atau false, itu nanti bakal berhenti loopingnya. Nah, tapi di sini ada teman-teman yang harus dicatat lagi setelah itu. Sesuatu harus mengubah variabel yang diuji, atau while loop tidak akan pernah keluar. Jadi kan ada syaratnya tuh. Nah, nanti syaratnya itu kita masukkan ke sebuah variabel yang dimana nanti akan berubah kan, tentu aja. Ini bisa dalam kode Anda seperti variabel yang bertambah atau kondisi eksternal seperti penguji sensor. Nanti kita bisa nambah, misalkan kita ngasih nilai delay 300 gitu, terus nanti kita tambah nilainya 300 gitu. Atau kita pakai sensor, misalkan pakai sensor suhu, selama suhunya di bawah 30 misalkan, nanti true atau berjalan terus gitu. Nah, di sini sintaknya nggak jauh beda sama kemarin yang if. Pertama ini while dulu, kita tentuin while-nya. Ini aku gedein dikit kali ya, biar kelihatan. Nah, ini while gini, terus ada condition dalam kurung biasa, terus di ini statementnya di dalam kurung Kurawak kayak kemarin if sama persis. Nah, parameternya kan tadi udah aku bilang kan harus true atau false, jadi boolean ininya. Ini contohnya kayak gini. Nah, daripada bingung kan, ini contohnya aku contohin sekarang. Nah, di sini aku udah punya satu sketch. Nah, di sini sketch ini coba teman-teman lihat, di sini dia cuman lampunya kedap-kedip. Lampunya ngeblink doang. Nah, tapi di sini ada yang beda nih. Ini delaynya 3000, terus ini 2700, 2400. Jadi setiap kedap-kedip itu, setiap ngeblink itu delaynya makin cepat 300-nya, nanti sampai di sini 300. Nah, 300 kurangin 300 kan 0, jadi 0-nya nggak aku masukin.
Oke, sekarang coba kita upload ini ya ke Arduino. Nah, coba teman-teman lihat. Ready-nya makin cepat. Ini di serial monitor juga kelihatan. Ini kan ada perintah println-nya ini, data nih. Ini muncul sesuai tiap kali satu itu perubahan. Nah, udah kan ya, udah balik ke 3000 lagi. Nah, walaupun program ini berjalan kayak gini, tapi ini kan banyak banget nih kita nulis nih. Sampai berapa ini aku? Sampai berapa itu baris kan? Supaya ini nggak panjang itu, biar ringkas itu, caranya itu pakai looping. Nah, sekarang ini kita belajar looping while dulu. Di video kemarin kan aku langsung ngasih kode jadi tuh. Nah, kayaknya nggak terlalu asik itu belajar kalau udah kode jadi terus aku jelasin. Nah, coba ini aku pakai metode lain, aku ketik. Nah, jadi teman-teman enak yang metode yang mana, tulis di kolom komentar ya. Oke, kayak biasa kita itu dulu, masukin pinnya dulu, LED sama dengan ke 5 sama kayak barusan ya kan. Nah, terus karena tadi itu udah dijelasin di awal harus ada ini variabel yang diuji. Nah, maka kita buat variabel diuji pengujinya. Nah, tadi kan yang mau berubah itu waktu delay kan. Nah, kita buat variabel waktu delay. Waktu delay, jangan lupa int. Kalau nggak dideklarasikan nanti error. Nah, waktu delay awal kan tadi 3000, kita masukin 3000. Oke, hapus, nggak perlu. Terus di sini kita aktifin komunikasi serial supaya kita supaya bisa ini pakai serial monitor kayak tadi. Baud rate-nya 9600. Aku nggak tahu kenapa sering pakai seri 9600 ya, tapi aku ngikutin yang udah pada master aja lah. Nanti mungkin aku cari tahu, aku sharing ke teman-teman ya. Terus kita set ini LED-nya sebagai pin mode LED output. Selesai di sini nih di loopnya kan. Kita coba copy ini ini contoh sintak yang udah ada di sini. C salah. Nah, ada while condition. Nah, di sini kan parameternya tadi di atas waktu delay C. Nah, ini parameternya kita masukin waktu delay. Nah, kita lihat di program sebelumnya ini kan dia paling kecil 300. Kita masukin aja di sini waktu delay lebih dari 0 gitu kan, karena nanti biar 300 masih termasuk. Terus di sini statementnya apa? Kita copy di sini biar cepat, satu aja. Nah, serial.print. Nah, ini kan kita mau ngeprint waktu delay yang sekarang kapan kan.
Nah, kalau yang di program sebelumnya kan karena manual jadi udah langsung masukin angka-angkanya gini. Nah, kalau di sini kan udah ada variabelnya. Jadi yang kita print itu sini variabelnya. Ini nggak usah pakai tanda petik kalau variabel. Langsung, aduh salah. Waktu delay. Langsung. Nah, di sini delaynya juga ganti waktu delay langsung. Nah, kan tadi di sini dikasih tahu tuh. Di sini harus ada variabel yang diuji. Nah, diuji itu nih seperti variabel yang bertambah atau kondisi eksternal. Jadi di sini kita harus mengubah ini waktu delay ini supaya dia berkurang 300 setiap looping itu. Kan kita mau ngurangin dari 3000 ini 3000 jadi 2700 kan berkurang 300. Nah, makanya di sini di bawah sini kita kasih waktu delay sama dengan waktu delay yang sekarang dikurangi 300. Jadi misalkan waktu ini kan waktu delay yang sekarang misalkan 3000 dikurangi 300 jadi 2700. Jadi setelah ini loopingnya selesai, nah baru kita kasih waktu delaynya itu berubah gitu, nanti apa namanya, jadi tuh berkurang terus. Nah, sekarang coba kita compile dulu programnya, kita cek apakah itu apa enggak. Coba di compile. Oke, nggak ada yang salah. Nah, sekarang kita coba upload. Lihat 3000. Dari sini kayaknya kelihatan ya. 1400. 2100. Oke, ini kelihatan berhasil ya. 600, 300. Lah, di sini ada yang aneh. Kenapa? Loopingnya cuma sekali. Nah, di sini jadi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu setelah ini looping while-nya selesai, kita butuh satu kode lagi, yaitu mengembalikan waktu delay ini ke waktu delay semula supaya nanti ketika udah selesai 300 itu nanti kembali lagi ke 3000. Jadi coba kita ini kasih sama dengan 3000 lah, 30.000. Nah, coba kita upload lagi. Oke, dan balik lagi nih dari 300 ke 3000, berarti udah berhasil ya kayak kode yang manual tadi. Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaan panjangnya kodenya. Ini cuman segini, tapi kalau yang manual panjangnya segini. Jadi menyingkat waktu banget. Nah, ini sangat berguna kalau kodenya teman-teman itu butuh iterasi yang banyak. Nah, perlu digarisbawahi yang membedakan while sama loop itu, nanti while ini dia nggak ada parameter khusus, nggak ada jumlah khusus berapa kali dia mau looping. Cuman kalau while ini dia ada syaratnya gitu. Jadi selama, while kan artinya kan selama. Jadi selama syarat ini terpenuhi, maka jalankan kode ini gitu. Bahasa manusianya. Oke. Pada kesempatan kali ini aku share while dulu. Nanti
for aku lanjutin video-video selanjutnya. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.